Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang dimana menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga upgradable untuk kedepannya. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya, dia berwarna putih dan biru cian dari segi fan-nya. Sangat cakep sih. Bukan yang ada di RGB-nya ya, tapi tampilan sangat elegan dan juga di sini part-partnya semua. Di harga 5.150.000 dan apakah worth it atau tidak untuk harganya? Menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga eGPU. Yang dimana untuk gaming ringan, warnet, kantoran, atau ketik-ketik udah lebih dari cukup lah karena hemat daya. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, untuk yang ada di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G yang try ya, nggak ada boxnya. Ya wajar sih, dari dulu sampai sekarang saya tuh memakai itu terus. Di harga terjangkau 1.770.000 atau 750.000 lah harganya di pojok situ. Dan terkadang harganya bisa lebih tinggi, ada yang lebih murah, tergantung untuk zamannya lah. Kalau misal stoknya banyak itu murah, kalau stoknya sedikit itu agak mahal. Ya seperti itulah di marketplace dari segi harga Ryzen 5 5600G maupun 5500 dan juga 5600. 6 core 12 thread udah lebih dari cukup. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan MUBO yang ada di sini, ASRock A520M HVS di harga 900 ribuan lah. Untuk ini harga termurah dan juga terjangkau, sudah lebih dari cukup untuk mengangkat Ryzen 5 5600G. Dia tuh juga support untuk M.2 NVMe. Meskipun di rakitan ini saya tuh tidak memakai NVMe ya, supaya lebih menghemat sedikit lah untuk rakitannya, di harga 5 jutaan lebih sedikit. Jadi kalau yang ini udah worth it lah, di harga terjangkau. Kalau bisa opsi lain di MSI yang terbilang murah dari segi harganya. Kalau di brand lain juga ada sih yang brand-brand Cina ya, di harga di bawah 900.000, tapi bebas untuk kalian pilih itu atau pilih yang ini. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan RAM dari Lexar 28GB 16GB, serinya adalah Lexar Thor. Ini yang kecepatannya di 3200, terbilang standar cepat dan juga worth it lah, apalagi ini menggunakan eGPU minimal di 3200 supaya performanya dia itu lumayan. Dan juga ini di harga 550.000 untuk RAM-nya. Terbilang masih murah lah, di harga 500 ribuan ke atas. Dan juga ada beberapa lah harganya di atas 600.000 untuk beberapa brand, seperti contoh dari segi Patriot maupun yang lainnya lah. Tapi kalau ini masih terjangkau di harga 550.000, ya masih worth it lah untuk Lexar. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini SSD dari Ice Power ya. Ini yang SATA S Power A1 512GB di harga 400 ribuan, harga di pojok situ. Yang dimana untuk Windows dan juga beberapa software udah lebih dari cukup untuk ini. Yang penting wajib memakai SSD supaya lebih kencang dari segi booting Windowsnya maupun yang lainnya. Dan sudah saya tancapkan di bagian belakang sini ya, nggak kelihatan dari segi tampilannya, jadi nggak masalah untuk ini. Dan juga tidak memakai NVMe di PC yang ada di sini juga tidak masalah. Mungkin buat upgradable ke depannya memakai NVMe masih ada slotnya, tinggal dipasang aja, udah lebih dari cukup. Dan juga ini udah bagus, garansi resmi dari NJT ya. Untuk ini garansinya 3 tahun. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan CPU dari Deepcool AG400, tapi udah saya ganti dari segi fan yang ada di sini, menggunakan fan casing supaya lebih menyerupai lah atau sinkron dengan fan casing yang ada di sini berwarna biru cian. Meskipun saya ganti fan-nya, tapi suhunya masih aman. Lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujian suhunya. Untuk yang ada di sini di harga 270.000 kalau nggak salah, harganya cukup naik untuk ini 10.000 sampai 20.000 lah untuk Deepcool AG400, karena banyak orang yang minat CPU coolernya ini. Dan juga penampakannya di bagian sini untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Dan selanjutnya saya itu menggunakan power supply dari First Player 500W 80+ bronze, yang dimana sudah terpercaya lah untuk ini, menggunakan jawaban kapasitor dan juga bisa upgradable untuk kedepannya. Maksimal di RX 6600 kalau misal di AMD. Kalau di Nvidia silahkan cari ke RTX 4060 maupun 4060 Ti. Tapi kalau yang serinya 3060 RTX nya lebih baik memakai yang 550 kalau enggak 650 untuk minimalnya. Kurang lebih seperti itu untuk yang ada di sini di harga 620.000. Ya terjangkau lah untuk ini dan juga worth it. Dan selanjutnya saya menggunakan ini casing GameMax Infinity Mini di harga 400 ribuan juga, yang dimana dari tipenya akuarium tapi mini. Dan juga ada dua tipe warna, hitam dan juga putih. Kalau yang ini berwarna putih supaya lebih bagus tampilannya, menggunakan fan gen yang ada di sini. Untuk fan gen birunya ini saya menggunakan fan RX7 yang ada di sini. Cuma ada 5 ya.
Di bagian samping dia itu 2, di bagian atas dia itu 2, di bagian belakang dia itu 1. Jadi total yang ada 5 fan. Kalau 5 fan di harga 180.000 untuk totalnya. Meskipun di bagian depan sini ya, di bagian bawah ini dia itu bisa dikasih untuk fan juga. Ada 1, ada 2. Tapi bebas untuk kalian, pakai seperti ini udah lebih dari cukup. Kalau semisal pengen lebih berwarna, silahkan tambah aja fan di bagian bawah ini juga masih bisa untuk fan-nya. Dan juga sangat cakep sekali berwarna putih biru cian. Kurang lebih seperti itu untuk penampakan PC-nya, dan apakah worth it atau tidak di harga 5,150 menggunakan Ryzen 5 5600K dan juga upgradable lah untuk kedepannya. Bisa sih kalau bisa di harga 4 jutaan ya, tapi tergantung komponen kalian yang kalian pakai supaya lebih murah. Tapi kalau yang ada di sini bisa dibilang rekomen lah untuk kedepannya. Kurang lebih seperti itu. Gak usah berlama-lama, lanjut ke pengujian gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan SSD S-Power A1, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 20 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SSD SATA 3 di 20 detik, bisa dibilang ini sesuai. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HDD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 32 derajat, terbilang ini dingin, masih di bawah 40 derajat. Lanjut ke Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan membaca maupun penulisnya. Untuk yang ini membacanya mendapatkan di 555 dan juga menulisnya di 505. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 560/520. Dan kalau kita lihat dia itu kurang sedikit semua, tapi nggak masalah sih. Yang dimana membacanya mendapatkan di 550 dan juga menulisnya di atas 500, itu udah bagus banget, di atas 500 semua. Lanjut ke HW monitor menggunakan Deepcool AG400 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G, minimal yang mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Terbilang ini dingin semua. Minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, di 36 derajat masih aman, di bawah 40 derajat. Dan apalagi maksimal yang saya tes di Geekbench, dan dia itu masih aman juga, masih di bawah 80 derajat untuk yang ini. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 83 fps. Terbilang ini lancar lah. Di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps menggunakan Ryzen 5 5600G. Kalau semisal di game GTA Roleplay mungkin bisa lah di settingan normal maupun resolusi di 720p supaya lebih lancar. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 190 fps. Ini pun wajar, gamenya ringan, bisa mendapatkan hampir di 200 fps di settingan rata kanan. Terbilang ini bagus. Lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 62 fps. Ini pun juga masih bagus, meskipun di rata kiri, tapi resolusinya di 1080p bisa dibilang bagus dari segi gambarnya, dan apalagi mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 71 fps. Ini pun juga masih aman. Di settingan menengah mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Dota 2. Dan kalau semisal pengen lebih, silahkan setting ke low aja untuk yang ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 40 fps. Kalau yang ini masih bisa lah di gamenya, di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 30 fps. Tapi ya tergantung selera kalian sih, nyaman di 30 atau di atas 30.
Kalau misalnya pengen di atasnya, silahkan setting ke 720p dari segi resolusinya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 46 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja, terbilang ini irit. Cuma di 40-an watt aja dari segi paling bawah. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 97 watt. Terbilang ini irit juga, masih di bawah 100 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming dan yang mentok paling tinggi di 97 watt, ini juga masih aman. Dan apalagi menggunakan eGPU bawaan dari Ryzen 5 5600G Vega 7. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5 juta atau bisa dibilang 5 juta lebih sedikit, dan apakah ini worth it atau tidak, terbilang ini worth it untuk upgradable ke depannya. Dan apalagi menggunakan Ryzen 5 5600G memiliki 6 core 12 thread, udah lebih dari cukup untuk masa ke depan. Bisa upgrade tambah GPU di RX 6600 maupun di GTX 1660 Super supaya lebih bagus performanya, dan juga ini tampilannya sangat menarik. Berwarna putih casingnya dan juga ada fan biru cyan dengan tampil elegan. Tidak ada RGB sama sekali untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600G dengan tampilan berwarna putih biru cyan. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.